Penampilan Marcelino Ferdinand saat timnas Indonesia kalah 1-2 dari Irak dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 mendapatkan sorotan penggemar sepak bola di Indonesia. Pada pertandingan krusial tersebut, banyak publik menilai jika Marcelino egois dalam bermain. Dia kerap membuang peluang, cenderung memaksakan diri, dan mengabaikan kerjasama tim. Memang, dalam beberapa momen, Marcelino terlihat seakan ingin show off. Yang paling disorot ketika Marcelino membuang kesempatan emas di menit ke-53. Padahal, ia memiliki kesempatan untuk membagi bola ke Aran Pratama yang kosong, atau ke Rafael Struijk yang terlihat meminta bola. Namun Marcelino memilih melakukan tembakan spekulatif yang membuat bola pun terbang jauh di atas mistar gawang Irak. Seusai laga, daripada kritikan, lebih pantas disebut sebagai hujatan demi hujatan yang mampir, terutama ke akun sosial media Marcelino. Sumpah serapah serta makian tak kurang-kurang dilampiaskan ke dirinya. Seakan kontribusinya membawa Indonesia ke babak semifinal tak ada artinya. Beberapa pihak mengaitkan penampilannya saat Indonesia bertemu Argentina di laga persahabatan tahun lalu. Di laga tersebut, Marcelino memang beberapa kali mencuri perhatian lewat skill olah bolanya. Namun justru dinilai tidak efisien dan menghilangkan momentum untuk melakukan serangan balik. Banyak netizen yang menilai Marcelino tidak belajar dari kesalahan akan hasrat untuk show off yang merugikan tim. Lalu benarkah Marcelino adalah sosok egois dan individualis yang mementingkan penampilannya sendiri daripada sebuah kerjasama tim? Terlepas dari penilaian tersebut, banyak pihak nyatanya setuju bahwa Marcelino Ferdinand merupakan salah satu pemain terbaik di turnamen Piala Asia U23 tahun ini. Contohnya dilansir Asian Football Analysis Zone, Marcelino menempati peringkat kedua di bawah pemain Jepang Fuki Yamada dalam menciptakan expected threat di turnamen ini. Expected threat merupakan seberapa besar ancaman yang dilakukan oleh pemain terhadap lawannya. Angka tinggi yang didapatkannya menunjukkan seberapa berbahayanya Marcelino saat menerima bola, mengalirkan bola, serta menciptakan peluang. Mereka menilai Marcelino Ferdinand menunjukkan performa konsisten menjadi pusat penyerangan lini serang timnas Indonesia. Bahkan, performanya di turnamen ini juga mendapatkan highlight khusus dari pelatih beken Roberto Mancini beserta staf kepelatihannya. Mancini dan stafnya yang kini melatih timnas Arab Saudi senior memang memantau ajang Piala Asia U23 ini untuk mengamati tim muda Arab Saudi beserta bakat-bakat yang perlu diwaspadai dari tim-tim Asia lainnya. Staf Mancini, Antonio Gagliardi, memasukkan Marcelino ke dalam 3 pemain terbaik sepanjang turnamen, bersanding dengan Joel Cima Fujita dari Jepang dan penyerang Irak, Ali Jassim. Gagliardi sendiri bukanlah sosok main-main. Sebelum menjadi staf Mancini di Arab Saudi, ia merupakan kepala analis timnas Italia, serta pernah menjadi pelatih teknik klub raksasa Italia, Juventus. Marcelino Ferdinand merupakan salah satu talenta muda berbakat yang lahir dari minimnya dukungan pembinaan usia dini di Indonesia. Marcelino memulai perjalanan karirnya di dunia sepak bola pada tahun 2019 ketika ia bergabung dengan Akademi Persebaya. Dalam waktu singkat, bakatnya langsung mencuri perhatian, melakukan debut di Persebaya senior pada usianya yang baru 17 tahun, dan langsung menjadi andalan setelah itu. Di usia itu juga, ia melakukan debut di timnas senior, sekaligus menjadi debutan termuda kedua sepanjang sejarah. Bakatnya pun dilirik klub Eropa, untuk kemudian pindah ke klub Belgia, KMSK Denze hingga kini. Pemain bertinggi 176 cm ini memiliki peran sentral dalam menyerang dan mengatur permainan. Marcelino dikenal memiliki kualitas di sepertiga akhir lapangan untuk secara konsisten menyerang pemain bertahan, menciptakan peluang, atau menembak langsung ke gawang. Biasanya ia ditempatkan di posisi nomor 10 yang memiliki kebebasan untuk berkeliaran di mana saja di lapangan. Gaya permainan yang fleksibel, kecepatan yang dimilikinya, serta kemampuan melewati lawan menjadi senjata utama Marcelino. Hal itu sendiri pun diakui oleh Marcelino, bahwa gaya permainan yang agresif dan kerap melewati lawan menjadi nilai lebihnya. Oleh karena itu, ia sering didorong atau dilanggar ketika harus menguasai bola di area lawan atau mencoba menerobos pertahanan lawan. Contoh konkretnya bisa kita lihat pada turnamen Piala Asia 2023 lalu. Ketika berhadapan dengan Vietnam, Marcelino berhasil melewati 3 pemain sekaligus sebelum akhirnya dijatuhkan lawan. Di Piala Asia U23 kali ini, Marcelino ditempatkan oleh Sintayong di satu dari 2 gelandang serang bersama Witan Sulaiman dalam formasi 3-4-2-1.
Ia ditugaskan untuk mengambil peran sebagai pengatur serangan, dengan Ivar Yaner sebagai penghubung dan mengalir bola, dan Nathan Joaon sebagai gelandang bertahan di belakangnya. Dengan kehadiran Nathan Joaon, ia bisa mendapatkan perlindungan pertahanan dan pemain tambahan di lini tengah yang bisa sangat membantunya saat menekan dan memenangkan bola. Peran yang diembannya jadikan efektif karena penyerang utama timnas, Rafael Strijk, punya gaya bermain yang fleksibel. Rafael Strijk terlatih tak hanya sekedar mencetak gol, melainkan juga menciptakan peluang hingga membuka ruang. Contoh terbaiknya saat ia menampilkan performa luar biasa saat timnas membantai Yordania 4-1 di laga terakhir fase grup. Marcelino juga mahir dalam memperlambat kecepatan untuk memancing pemain bertahan, sebelum memainkan bola dan melewati mereka lewat kualitas skill individunya. Kekuatan ini mungkin yang menjadi bumerang bagi Marcelino. Kemampuannya untuk mengontrol tempo dengan memperlambat atau memainkan bola saat berada di kakinya kadang dinilai beberapa kali tidak efisien dan menghilangkan momentum untuk menyerang lawan. Timing dan decision makingnya memang perlu mendapatkan catatan khusus bagi Marcelino untuk semakin matang di masa depan, terutama di laga krusial dengan intensitas permainan yang tinggi, seperti menghadapi Irak contohnya. Menggambarkan betapa pentingnya respons, antisipasi, dan timing ketika berada di atas lapangan. Namun yang banyak orang lupa adalah ia masih berusia 19 tahun. Wajar jika sisi emosionalnya terkadang muncul. Jangan lupakan, ia adalah sosok yang begitu diandalkan bagi timnas Indonesia, baik di kelompok usia maupun senior. Ia adalah sosok yang mengantarkan Indonesia meraih emas di SEA Games 2023, serta bagian penting skuad timnas senior yang menciptakan sejarah lolos fase grup di Piala Asia. Marcelino memang perlu diingatkan, namun tentunya ia perlu membutuhkan dukungan dan suntikan moral saat ini ketimbang cacian dan hujatan. Munculnya bakat fenomenal seperti Marcelino Ferdinand patut kita syukuri. Lagi pula apa yang mau dicari di saat buruknya program pembibitan usia dini dari para stakeholder sepak bola Indonesia? Ia, beserta timnas sudah melebihi ekspektasi apapun dari semua pihak sebelum turnamen bergulir. Tentunya kita berharap ia melebihi para superstar muda di masa lalu, seperti Evan Dimas yang karirnya mandek saat memasuki usia matang, ataupun Egy Maulana Fikri yang akhirnya kembali bermain di Liga Indonesia. Seiring berjalannya waktu, dengan sikap dan respon yang tepat, ia masih bisa terus berkembang memperbaiki kekurangannya, dan semoga terus menciptakan sejarah bagi Indonesia di masa mendatang.